Shalom, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh datang kembali dalam hadirat Tuhan dan merasakan akan kuasa Tuhan. Kita boleh dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah setiap pujian kita dapat menjadi duka yang ada di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan pujikan. Perhatikanlah bunga bagus di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Syukur.
Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan sekali lagi, saat kau perlu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau bekerja atas kami. Haleluya. Syukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami. Jamalah kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati.
Tuhan berkati. Amin. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas pemeliharaanmu Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu, kami boleh merasakan akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami mau mengucap syukur, kami mau menaikkan pujian kami dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan dapat menyenangkan hati Engkau. Layakkan Tuhan setiap kami, agar kami melayani Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati kami dan pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali Kau akan urapi dan Kau akan penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Roh-Mu saja yang bekerja dalam ruangan ini, dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita membacakan pengajian rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Kita mau ada gerakan Roh Allah ada di sini, dan kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Ada
sini? Amin. Adalah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Besarlah Tuhan dan layak kita puji. Yesus Allah perkasa dalam kehidupan kita. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita berikan dengan kerelaan hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Saya minta Ibu Dian untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan pada kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, memberikan apa yang ada pada kami Tuhan. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang akan memberi, biarlah memberi dengan kerendahan hati kami, dengan keikhlasan hati kami Tuhan. Dan persembahan yang kami jalankan boleh menjadi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya, Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola dalam persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bela Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Gembala. Saya persilahkan. Shalom, puji Tuhan. Ya. Dalam satu minggu ya, dikatakan saat bersyukur Tuhan memberkati. Dalam satu minggu Senin, minggu kemarin ya, Senin sampai Jumat itu pergumulan kami luar biasa. Ya. Ada 8 pergumulan. Ya. Pergumulan yang menurut manusia nggak mungkin, nggak bisa. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa memperhatikan setiap pelayan-pelayannya, hamba-hambanya yang setia melakukan perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Senin, karena saya WA, Bu piye iki ya, saya katakan berdoa saja, karena dia harus membayar kontrak rumah 16 juta ya, 16 juta 2 tahun. Lalu saya katakan coba cari yang murah dan bisa dinego. Tuhan gak tinggal diam, nanti bisa disaksikan oleh Ibu Ika sendiri.
Lalu dalam pergumulan itu pergumulannya itu luar biasa. 5 pergumulan dalam tanggal 20 itu harus selesai semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara manusia gak mungkin ya. Saya bilang sama teman saya, aku tolongan saat ini, aduh Bu Lukas, ATM saya ketelen, gak bisa ngambil uang. Saudaraku, tapi saya dalam pergumulan itu damai ya, hatinya itu damai. Dalam 1 minggu itu pilot. Cucu saya aja ndak saya kasih uang saku, dia ngambil uang tabungannya sendiri. 1 hari itu 25.000 sampai hari Jumat. Saudaraku, saat itu saya cuma katakan Tuhan, saya berdoa, saat bersyukur, Tuhan memberkati. Hari Jumat, Tuhan tolong saya. Secara manusia nggak mungkin ya, saudaraku. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia katakan, Bu Lukas coba lihat di ATM. Saudaraku, Bu Gracie tak suruh ngambil. Gracie nanti kalau sudah pulang tolong ambilkan ATM saya. Saudaraku, saat itu Tuhan tolong. Dan Sabtunya Tuhan juga tolong lagi, saudaraku. Saya cuma berkata Tuhan luar biasa. Dalam keadaan yang sesulit apapun Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan Tuhan tidak akan permalukan setiap orang-orang atau anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap pada Tuhan. Dan saat hari apa itu, kalau saya tidak bisa menolong ya, saya katakan saya tidak punya uang, ya, nggak ada. Ya. Saya cuma seperti ini, saudaraku. Kalau saya nggak bisa nolong itu saya susah ya. Ini orang membutuhkan benar, tapi saya tidak bisa. Ya. Dan saat 1 minggu itu dalam keadaan pilotnya, saya cuma uangnya 500-an saya jejer, Tuhan ini lu tinggal uang saya tinggal segini. Tuhan tolong. Dan hari Jumatnya saya bayarkan semuanya, ternyata masih kurang ya. Untungnya Bu Iko itu datang ya, dan Tuhan membereskan semuanya. Dan hari Sabtunya Tuhan juga memberkati lagi. Saudaraku, hari Jumat itu saya itu mau nyapu ya. Dia buka pintu, ini kabut di dalam ruangan ini penuh, saudaraku. Dia takut, dia apa yang kebakar ya. Tuh, kelihatan kabel-kabel terbakar apa enggak. Terus dia lari ke belakang, mungkin ada orang apa namanya, ya ngepong sampah, ternyata enggak ada, saudaraku. Lalu Bu Gracie datang, Bu Lukas, telepon Mas Jerry aja suruh datang ke sini, mungkin ada yang konslet. Pak Agus sama Pak Yeri datang, kalau konslet lampu mati semua, saudaraku. Ternyata kabut ini memenuhi ruangan ini. Secara manusia Tuhan kok hadir di dalam ruangan ini. Luar biasanya Tuhan. Saya coba berdoa di pojok sana, cucu saya nyapu, Tuhan kemuliaan-Mu hadir di dalam gerejamu ini. Tidak ada yang terbakar, tapi kabut ini penuh, saudaraku. Putih ya Pak Ibu Gracie ya, putih. Luar biasa. Tuhan dari 1 minggu itu walaupun dalam pergumulan, Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan memberikan mujizatnya yang luar biasa saat kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Kalau kita mau berserah pada Tuhan dan bersyukur, kita pasti akan diberikan pertolongan dari Tuhan. Dan saat kita tidak terpikirkan pun, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, dan kita mau mengucap syukur, hanya mengucap syukur pada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan, dan kita mau menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan.
Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan pujikan di waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak salah Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, ya Tuhan, Kau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Katakan sekali lagi, Yesus mendengar
lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, inilah pujian penyembahan kami. Engkau jamah kami Tuhan, Engkau berkati kami jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan kami, Kau tahu setiap beban di dalam hidup kami Tuhan. Kau akan menjawab doa kami satu persatu ya Bapa, tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan. Biarlah kita boleh memaknai kemerdekaan bangsa kita itu di dalam kehidupan kita. Bukan saja bangsa kita yang merdeka, tetapi hidup kita juga harus lebih baik lagi, ya. Nah, kita sama-sama memekikan ya kemerdekaan bangsa kita 3 kali ya. Katakan merdeka, merdeka, merdeka. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberi anugerah oleh Tuhan lewat bangsa kita 77 tahun ya. Umur siapa ini kira-kira ya? 77 tahun ya. Bangsa kita sudah merdeka. Berarti Ibu Tuti yang sudah 80 ini mengalami sengsaranya dulu waktu belum merdeka ya Bu ya. Ya. Bagaimana bangsa kita ini dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, oleh Portugis ya. Mengalami saat-saat itu sengsaranya bangsa kita ya, untuk makan susah ya. Saya melihat film-film perjuangan itu ya, bagaimana orang-orang zaman dahulu hidup ketika hidup di dalam penjajahan ya. Saya lihat itu rasanya, wih, kok bisa ya mereka hidup ya, kok bisa ya mereka hanya makan seperti itu. Kita bersyukur hari ini kita boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kemerdekaan bangsa kita ya. Nah, kita mau lihat Galatia pasal 5. Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 sampai yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Kita mau berdiri sekali lagi untuk menghormati firman Tuhan. Saya baca ayat yang ke-13, Bapak Ibu ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, kita baca ayat ini bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seperti dirimu sendiri. Sama-sama. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah jangan kamu saling. Amin. Silakan duduk. Dalam Galatia ini ditegaskan bahwa kita dipanggil untuk
merdeka. Ya. Kita dipanggil untuk merdeka. Ya. Kita yang dulunya binasa, harusnya binasa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh diselamatkan. Ya. Masing-masing dari kita memiliki beban sendiri, memiliki keterikatan sendiri. Nah, yang pertama kita akan melihat kita merdeka dari apa. Kita melihat dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, yang pertama kita mau merdeka dari keterikatan masa lalu. Masing-masing kita memiliki masa lalu sendiri-sendiri. Ada yang masa lalunya yang baik, ada masa lalu yang tidak baik. Ya. Saya sendiri kalau mengingat-ingat masa lalu saya izin malu ya. Ya. Kesempatan saat ini yang Tuhan berikan buat saya melayani itu adalah kesempatan yang luar biasa buat saya. Ya. Sopo saya ini, meskipun saya anak seorang pendeta, meskipun saya anak seorang pemimpin, tapi masa lalu saya tidak baik. Ada banyak orang mengatakan bahwa anak seorang pendeta itu bukan contoh yang baik. Ya, bukan contoh yang baik. Banyak anak-anak pendeta itu yang bahkan merusak pelayanan orang tua mereka. Ya. Tapi saya bersyukur saat ini saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa berdiri melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau saya lihat anak-anak pendeta yang lain, mereka hidupnya tidak bertobat, tapi semakin jahat. Ya, banyak yang dipenjara karena narkoba. Ya, kok bisa? Ya bisa, buktinya bisa. Ya, ya. Kalau kita melihat masa lalu kita tidak akan pernah bisa maju. Ya. Ada sebuah cerita tentang, mungkin cerita ini sering diceritakan oleh para hamba-hamba Tuhan, ilustrasi tentang seseorang yang membawa beban dalam hidup, beban ya, kemudian berjalan jauh. Nah, ada yang lewat membawa mobil, kemudian ditumpangi, ya, disuruh tumbang. Ayo Pak, naik mobil saya, daripada berat membawa beban. Tetapi orang itu memang naik, bebannya tidak ditaruh. Ya, tetap membawa beban itu. Ya, artinya apa? Wong sudah diberi fasilitas, kenapa tidak dipergunakan dengan baik? Ya, kenapa bebannya yang harus diletakkan ini tetap dibawa kemana-mana? Ya seperti itulah ketika kita melihat masa lalu kita, oh aku ini enggak layak, aku ini apa? Kita tidak akan pernah maju. Ya, aku ini anak yang nakal seperti itu, atau aku ini tidak pernah membanggakan orang tua. Masa bisa aku melayani? Ya. Namun kalau kita meninggalkan masa lalu kita, merdeka dari keterikatan masa lalu kita, pasti kita akan maju, pasti kita akan bisa melayani Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, jangan lagi hidup dalam dosa. Ya, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya.
sudah tahu masa lalu kita ini jelek, ya jangan kembali ke masa lalu. Ya. Jangan kembali lagi ke masa lalu kita. Seperti seekor babi sudah dimandiin, nyemplung lagi ke kubangan, ya kotor lagi. Atau seekor anjing yang muntah kemudian ditelan lagi muntahnya. Ya. Jangan seperti itu. Kita mau tinggalkan masa lalu kita. Kita mau mengarahkan pandangan kita ke depan. Ibrani 12 ayat yang kedua A. Kita mau baca Ibrani 12 ayat yang kedua A. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Biarlah kita mau mengarahkan pandangan kita ke depan. Kita yakin dan percaya masa depan akan lebih baik lagi. Jangan melihat masa lalu lagi karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua, Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan segala beban, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tidak lagi diperbudak ya oleh dosa. Yang kedua, kalau pertama tadi merdeka dari keterikatan masa lalu, yang kedua tidak lagi diperbudak. Ya, diperbudak. Di sini katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, berhubungan dengan yang pertama lagi tadi, bahwa segala beban dan dosa kita yang begitu menutup setiap jalan kita untuk maju, itu mau kita terabas. Ya, jangan lagi mau diperbudak. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah menyucikan dosa-dosa kita. Dia tidak akan pernah mengingat masa lalu kita. Kita melihat dalam Mika pasal 7. Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Mika. Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya, Tuhan sudah mengampuni kita. Dia sudah memaafkan pelanggaran kita. Ya. Dia tidak lagi bertahan dalam murkanya. Biarlah bahkan dia sudah melemparkan dosa kita ke dalam tubir laut. Kalau saya baca di dalam bilangan ya. Saya melihat bangsa Israel itu harus menyerahkan korban ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa. Ya. Kalau yang tidak mampu bawa burung tekukur. Kalau yang menengah bawa kambing domba. Kalau yang kaya membawa sapi atau lembu. Ya.
Tapi zaman anugerah Tuhan sekarang, kalau kita di seperti itu, akan berapa banyak yang kita keluarkan untuk menghapus dosa kita, untuk mentahirkan hidup kita. Bahkan bangsa Israel itu kalau sudah berbuat dosa, mereka akan dilempari batu sampai mati. Ya, begitulah peraturan zaman bangsa Israel dulu. Tetapi karena anugerah Tuhan, ya, dia sudah mengampuni kita, dia sudah berkorban buat kita, bahkan setiap dosa kita sudah dilempar ke dalam tubir laut, dilempar jauh-jauh. Ya. Karena itu kita mau mengarahkan pandangan kita ke depan. Jangan seperti istri siapa? Istri Lot, ya, yang menoleh ke belakang. Dalam Kejadian 19 ayat 26, ya. Kejadian 19 ayat 26. Mungkin cerita ini cerita yang sering kita dengar atau bahkan lupa, ya. Zaman sekarang ini anak-anak sekolah minggu mudah lupa cerita firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu saja kalau saya tanya, cerita minggu yang lalu apa? Apa yo? Sik, buka Alkitab sik. Gak boleh. Ayo, ingat gak? Saya tanya yang cerita siapa, itu aja sudah lupa. Apalagi ceritanya. Ya. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya. Karena istri Lot menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Kenapa dia menoleh ke belakang? Dia sayang dengan hartanya. Dia sayang dengan segala miliknya. Aduh, itu kekayaan yang sudah saya kumpulkan, ya. Istilahnya seperti itu. Bertahun-tahun dengan suami, dengan anak, harus saya tinggalkan, dibakar oleh Tuhan. Dia eman, dia enggak mau meninggalkan kekayaannya. Ya, dia eman dengan masa lalunya. Ya, dia tidak mau mengarahkan pandangannya ke depan. Dia tidak tahu kalau masa depannya akan lebih baik kalau bersama Tuhan. Makanya dia menjadi tiang garam. Menjadi peringatan buat kita semua bahwa jangan sampai kita menoleh ke belakang lagi seperti istri Lot. Ya. Dia tidak mau, dia enggan untuk meninggalkan masa lalunya. Makanya dia menjadi tiang garam. Ya, karena itu saudara-saudara, jangan lagi melihat ke belakang. Ya. Mau jadi tiang garam? Ya enggak, ya. Masalah langsung jadi patung peringatan buat orang-orang, ya. Tapi kita mau mengarahkan pandangan kita ke depan. Ya, apa yang kita lakukan dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan? Galatia 5 ayat 1, kembali lagi ke Galatia. Kita harus bersyukur. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita dalam hidup kita ini kurang bersyukur kepada Tuhan. Banyak bersungut-sungutnya daripada bersyukurnya. Ya. Dalam hidup kita. Apalagi para kaum wanita. Ya. Kalau sudah tidak pegang uang, kita bersungut-sungut. Gak ada lagi kata bersyukur, ya. Bersyukur pada Tuhan.
Padahal ada banyak hal yang bisa kita syukuri di dalam hidup kita. Bukan hanya karena kita bisa pegang uang, kita ada uang, kita bersyukur. Tetapi kita bisa bernafas ini pun kita sudah bersyukur. Ketika kita bangun pagi, oh ternyata saya masih hidup. Itu kita harus syukuri. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita mensyukuri. Bangsa kita menunjukkan rasa syukurnya dengan kemerdekaan ini dengan apa? Itu tadi, banyak lomba-lomba, bahkan ada panggung gembira, ya. Itu menunjukkan rasa syukur mereka karena kemerdekaan Indonesia, ya. Banyak apa? Di sini kok nggak ada lomba-lomba ya, saya nggak lihat ramai seperti di Sidoarjo itu. Apa aja, ada yang panggung gembira, ada yang lomba baris berbaris, ya, ada lomba yang di kampung-kampung itu yang seru banget itu ya. Hadiahnya yang berlimpah-limpah, ada syukuran, ya. Anak saya ini masih umur 10 tahun ya. Tapi apa aja diikuti. Mungkin karena dia tinggi ya. Ya. Kemarin ikut lomba futsal, sepak bola. Dan sininya sobek, ya. Mentol gitu ya. Walaupun kalah ya tidak apa-apa. Buat pelajaran sobek ini, ya, nggak apa-apa, nak ya, nggak apa-apa Vino, buat apa pengalaman ya, ikut sepak bola, kemudian lomba ini besok hari Jumat baris berbaris, kok iso dipilih ya, padahal saya lihat ini anaknya nggak ada daya dan upaya gitu ya, nggak ada semangat tapi kok bisa dipilih ya. Tapi kalau suruh lomba-lomba kemarin aja lomba sekolah minggu kalah tok ya. Gak menang belas ya. Tapi ternyata di sekolah dia dipilih oleh gurunya. Saya tanya berapa orang yang dipilih di kelasmu? Disebutkan 9 orang padahal ada 26 anak. 9 orang termasuk dia. Kok bisa kamu dipilih? Ya enggak tahu. Kok tanya saya? Ya. Ya. Bersyukur karena anak saya bisa dipilih walaupun saya nggak berharap dia menang. Ya, ini sebagai tanda ucapan syukur tentang bagaimana memaknai kemerdekaan. Kita juga seperti itu. Apa yang harus kita lakukan yaitu bersyukur. Dengan apa? Ya, banyak hal yang harus bisa kita lakukan. Menandakan kita bersyukur kepada Tuhan. Melayani Tuhan, melayani bukan hanya di mimbar sebagai WL singer pemain musik, tetapi dengan sebagai pendoa syafaat kita juga melayani Tuhan. Bahkan kita bisa menyapu gereja ataupun cuci piring di belakang kalau habis makan semua itu sudah melayani Tuhan. Dan membantu ibu gembala, ya. Itu tanda ucapan syukur kita. Yang kedua, Bilangan 33 ayat yang ke-52. Bilangan 33 ayat yang ke-52. Bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan? Bilangan 33 ayat yang 52. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Yang kedua yaitu mencegah penjajahan lagi. Dalam bilangan ini kita melihat membinasakan segala batu-batu, segala patung-patung. Ya, jangan ada lagi di hadapan kita yang menjajah kita.
Ya. Saya melihat zaman sekarang bapak-bapak bukan hanya anak-anak muda yang sedang main game serius ya. Kalau saya lihat anak saya itu mabar ya dengan teman-temannya, tapi bapak-bapak juga ternyata lagi keranjingan game. Ya. Ini sudah jadi berhala. Ya. Bahkan ponakan saya bilang, "Papaku gak ngereken aku kok, ngereken HP ini." Nah, ya. Ini sudah jadi berhala. Menjajah kita secara tidak langsung. Ya. Kalau mama sekarang, zaman sekarang kena drakor ya. Wis salah dek ngalio dek aku tak ndelok drakor. Nah, itu sudah juga menjajah kita. Saya dulu seneng lihat drakor ya, karena ada wifi-nya. Tapi sekarang enggak lagi. Lama-lama bosen saya lihat drama. Nah, ini adalah bentuk penjajahan zaman sekarang ya. Melalui game, melalui cerita-cerita atau drama-drama ya. Artis-artis, kalau lihat artis Korea itu aduh rasanya. Nah, kalau saya blas gak kepingin, gak seneng ya. Ya biasa aja lah. Ya seneng aja, ya oh ya ganteng. Nah, tapi saya nggak sampai tergila-gila gitu ya. Tapi zaman sekarang tuh banyak sekali wanita yang sampai tergila-gila, sampai pingsan-pingsan melihat artis. Ya, ya. Ini salah satu hal yang menjajah kita. Singkirkan itu. Jangan lagi kita mau dijajah lagi. Ya, kita mau gunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau gunakan hidup kita untuk melayani keluarga kita. Dengan hobi kita pun itu sudah menjajah kita. Ya. Kadangkala lupa sama keluarga karena hobi, ya. Bersyukurlah kita yang nggak seneng lihat drakor, nggak seneng main game, nggak punya hobi apa-apa, hobinya cuma tidur, ya. Kesel tidur sudah, ya. Syukurlah, ya. Kita bisa mempergunakan waktu kita untuk berdoa. Ada salah seorang jemaat tempat ini yang melayani orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan ya dengan berdoa. Dengan mendoakan orang tersebut karena orang tersebut sakit gak sembuh-sembuh dan tidak tahu penyakitnya apa. Ya. Ini salah satu bentuk mensyukuri kemerdekaan Tuhan, melayani ya. Kemudian Galatia 5 ayat 13 yang ketiga. Galatia 5 ayat yang ke-13. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Pergunakan waktu dengan baik. Ya, di sini katakan melayani seorang akan yang lain. Ya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, gunakan waktu dengan baik untuk melayani sesama kita. Seperti tadi seorang ibu yang melayani dengan mendoakan orang lain, menunjukkan kasihnya walaupun tidak dengan harta, walaupun tidak dengan uang, tapi dengan mendoakan itu sudah
melayani sesama. Ya, marilah kita gunakan waktu kita yang ada saat ini. Jangan sampai kita nanti malam dipanggil Tuhan ternyata waktu kita terbuang sia-sia. Ya, selagi kita masih ada, kita mau gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kesempatan yang Tuhan berikan ini kita mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita baca ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, kalau kita sudah merasa bahwa kita ini milik Kristus, kita mau menyalibkan daging kita, mau meninggalkan hawa nafsu dan keinginan kita. Memang tidak mudah, tapi kita mau berusaha karena kita mau memaknai kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat satu pujian, bukan dengan barang fana. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti dengan darah yang mahal.
saudara yang terkasih, pujian ini mengatakan bukan dengan barang yang fana Tuhan menebus kita, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, begitu hancurnya tubuh Tuhan ketika dia disiksa dan disalibkan. Kita mau hargai setiap pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kita mau gunakan hidup kita. Kita mau gunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang kau punya. Kalau engkau memiliki harta, layani Tuhan dengan hartamu. Kalau engkau memiliki talenta di dalam pujian penyembahan, layani dia dengan itu. Kalau engkau memiliki talenta untuk berdoa syafaat, layani Tuhan dengan itu. Bahkan kalau engkau tidak bisa apa-apa karena hanya bisa menyapu, mengepel, layani Tuhan dengan itu. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini. Kita mau serahkan hidup kita di atas mezbah Tuhan. Jangan sampai kalau Tuhan sudah memanggil kita, kita dibuang, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Namun saya mau tinggalkan hidup saya yang lama Tuhan. Semuanya Saya mau hidup lebih baik lagi. Saya mau hidup baru di hadapan Engkau Tuhan. lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami mau pergunakan
kemerdekaan yang sudah Engkau beri ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami lagi. Mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu betapa besar pengorbanan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Berkati apa yang menjadi pergumulan kami. Kau membuka jalan buat kami Tuhan untuk setiap apa yang kami rindukan saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanan Ibu Ika. Bila Tuhan makanya semakin hari semakin heran di hadapan Tuhan dan diberkati dalam setiap apa yang diperlukannya. Amin. Di saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Besarkan nama Tuhan. Persembahannya dan Yesus memberkati dengan berlipat-lipat. Haleluya. Pengumuman untuk ibadah sepekan Selasa jam 6 sore ada menara doa di gereja. Mari kita bersama-sama rindu untuk datang dalam hadirat Tuhan, menyatukan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan Kamis mulai jam 6 pagi kita akan bisa menyaksikan doa dan kesaksian secara online di YouTube channel GKM Immanuel Bulawang. Boleh kita dikuatkan oleh setiap kesaksian yang diberikan setiap hamba-hamba Tuhan dan setiap jemaat yang rindu untuk memberikan kesaksian di ruang kesaksian di hari Kamis. Dan Sabtu saya pribadi dan keluarga mengundang jam 5 sore kami mau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ibadah di rumah, ibadah ucapan syukur kami sudah dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Kami mau rindu mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang ke rumah untuk kita muliakan Tuhan, bersyukur di dalam hadirat Tuhan jam 5 sore. Ted ya, soalnya nanti setelah ibadah akan ada latihan untuk ibadah minggu, jadinya harus tepat waktu. Nanti biar yang latihan enggak terlalu malam. Dan Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya dan sekolah minggu.
Yesus berkati. Tetap kita patuhi protokol kesehatan meskipun sudah longgar sekali, tapi kita mau tetap jaga imun kesehatan kita dan kita tetap sehat di dalam Tuhan dan kita bisa ibadah secara onsite terus di dalam Tuhan. Amin. Yesus berkati. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Terima kasih Bapak, Kau sudah pimpin acara ibadah raya dari awal sampai pada akhirnya dan juga sekolah minggu. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan juga akan memberkati. Ampuni setiap dosa salah kami. Berkati Ibu Ike yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, terlebih setiap pergumulannya Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan saudara kami yang sakit saat ini, yang tidak bisa datang, Tuhan pun akan lawat mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan sepekan, baik menara doa, ibadah online Kamis maupun ibadah di rumahnya keluarga Pak Yeri. Tuhan berikan kesehatan kami semuanya sehingga kami boleh datang untuk mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau berikan untuk keluarga Pak Yeri. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4 maupun kami yang naik tumpangan. Tuhan lindungi kami, baik yang mengantar menjemput, Tuhan memberkati semuanya. Kami tak berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Engkau memberkati rakyat Indonesia, terlebih berikan damai sukacita atas bangsa ini. Biarlah berkat-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga akan tolong, oh Tuhan, daerah lingkungan tempat tinggal kami masing-masing Kau tolong. Berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, orang dewasa, baik yang tinggal di Sempalwadak, Jambe Arjo, yang ada di Bulu Lawang, yang ada di Malang, yang ada di Krepet-Krepet, Senggrong, Lembang Sari, Makarsari, Belambangan, yang ada di Gading, yang oh Tuhan anak-anak-Mu di luar kota pun Tuhan berkati semuanya. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita minta berkat dari Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan
baik pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, pergumulan pendidikan, pergumulan rumah tangga, pergumulan apapun. Tuhan tolong pada pagi hari ini damai sukacita Allah menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan berkati kita sekalian.